Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dalam ibadah RF Sabat pada petang hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga, memelihara, melindungi kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami boleh datang menghampiri Engkau untuk memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Siap pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, di sana saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul, benarkah diam itu emas? Kalimat benarkah diam itu emas sering kita dengar dari ungkapan kata-kata bijak. Tetapi benarkah diam itu emas? Kapankah diam itu berubah menjadi tanah? Artinya diam bukan emas tetapi diam itu tanah. Dan kapan kita berdiam sehingga benar-benar diam itu merupakan emas? Dan kenapa dikatakan diam itu emas? Untuk itu saya akan membuka di dalam kitab suci sebagai ayat dasar kita pada saat ini. Yang pertama adalah di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-28. Amsal 17 ayat 28 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bahkan orang bodoh yang berdiam diri akan disangka bijak. Siapa yang mengatupkan bibirnya menjadi berpengalaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan ayat yang mengungkapkan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan sebagai judulnya, yaitu diam itu emas. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, di sana dikatakan bahkan orang bodoh yang berdiam diri akan disangka bijak. Bahkan orang bodoh yang berdiam diri akan disangka bijak. Yang disangka bijak masih tetap bodoh atau tidak sebetulnya? Masih tetap. Artinya hanya disangka, bukan realitasnya bijak, hanya dianggap saja. Namun memang ternyata ada saat-saatnya kita perlu berdiam diri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dalam situasi atau kasus apa diam itu emas? Jadi ada kalanya nanti saudara akan tahu bahwa diam itu bukan emas, tetapi tanah. Tanah dengan emas itu lebih berharga apa? Emas tentu saja. Jadi dalam situasi-situasi atau kasus-kasus tertentu, memang diam itu emas. Ada beberapa hal yang ini saya sampaikan, ada 6 hal. Sebetulnya banyak kalau mau dirinci, tapi saya hanya menyampaikan 6 saja. Yang pertama, dalam situasi atau kasus apa diam itu emas? Yang pertama, ketika marah.
Kenapa ketika marah kita lebih baik diam? Karena di dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 Indonesian Literal Translation dan ayat yang kelima dalam Tenak dikatakan, marahlah tetapi janganlah berdosa. Berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu dan tenanglah. Maksudnya bagaimana dari ayat ini, saudara-saudara? Ketika kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena ketika kita marah, biasanya orang akan melampiaskan dengan ucapan-ucapan yang membuat orang sakit hati. Dan saya tahu itu. Karena saya punya sifat, kalau menurut ilmu jiwa saya ini bersifat kolerik. Kalau sudah marah meledak-ledak. Karena itu daripada saya marah meledak-ledak menimbulkan orang bisa sakit hati, atau saya bisa berdosa dengan ucapan mulut saya, lebih baik saya diam. Masalah yang didiamkan tahu atau tidak itu bukan urusan saya. Tetapi bagi saya lebih baik diam untuk menghindari dosa. Kenapa? Karena diam itu bisa mengontrol diri dari dosa yang disebut dengan lason hara atau lidah jahat. Karena itu saudara bisa perhatikan, orang yang marah itu seringkali pikirannya tidak bekerja. Karena itu lebih baik kita berdiam supaya kita tidak berdosa. Bukan berarti takut. Beda ya. Orang berdiam karena takut beda dengan berdiam karena marah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi atau kasus apa diam itu emas? Yang kedua adalah ketika berdebat tanpa ujung. Kita seringkali terlibat debat tanpa ujung. Sebetulnya ada ujungnya, tetapi dibuat tidak berujung. Contohnya yang sering saya alami adalah ketika saya menyampaikan tentang nama Bapa Yahweh. Di debat dibuat tidak berujung. Sehingga orang berpikir, sudahlah tidak usah debat. Padahal ada ujungnya. Ujungnya apa? Kembali kepada firman Elohim. Bahwa Yahweh Elohim yang punya nama, dia ingin namanya disebut, ditinggikan, supaya orang tidak melupakan namanya. Tetapi setan berusaha supaya nama itu dilupakan. Karena kalau nama itu dilupakan, setan tidak takut dengan nama yang lain. Apalagi nama Yeshua. Jadi nama Yahweh, nama Yeshua ini adalah nama-nama yang berkuasa. Siapakah Yeshua? Tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Saya tidak akan mengungkapkan lebih jauh tentang Yeshua itu Yahweh dalam wujud seperti manusia, karena sudah banyak di dalam YouTube saya. Kenapa ketika berdebat tanpa ujung lebih baik berdiam? Karena makin banyak ngomong, suasana tidak akan semakin kondusif. Walaupun ada orang yang banyak ngomong, semakin kelihatan bodohnya. Karena orang pintar atau orang bodoh bisa dinilai dari perkataan. Saya pernah bersaksi ketika saya berbincang dengan seseorang dalam perjalanan dari Muncar, Jawa Timur menuju ke Bawen. Di dalam perjalanan saya berjumpa dengan seseorang yang memiliki titel MTH. Tetapi ketika saya ajak bicara, saudara-saudara, saya tahu pembicaraan orang bertitel MTH dengan orang tidak bertitel itu kelihatan. Ya. Sama seperti orang main bulu tangkis. Kalau saya main bulu tangkis, baru tepuk-tepuk
saya bisa mengukur kekuatan lawan. Kira-kira kalau diadu bisa rame, atau saya yang menang, atau saya yang kalah. Itu bisa ketahuan ketika tepuk-tepuk, kita langsung tahu bagaimana lawan saya. Demikian pula ketika saya berbicara kepada seseorang yang satu mobil bersama dengan saya melihat pembicaraan yang dia sampaikan kok tidak seperti orang bertitel Master Teologia. Kemudian saya tanya, maaf Pak, Bapak MTH-nya dari universitas, dari sekolah teologi apa? Dia mengalihkan pembicaraan, saudara-saudara. Tetapi saya tanya lebih jauh. Oke lah, mungkin dia malu menyebutkan teologianya, karena sekarang ini kan banyak sekolah teologi abal-abal. Dulu saya pernah ditawarin, Pak Yakub, sekolah teologi 3 bulan STH. Saya waktu itu masih master, sudah master. 3 bulan STH tanpa ujian, jadi tinggal membuat paper saja. Saya tanya berapa halaman papernya, cukup 5-10 halaman. Astaga, kalau seperti ini, saya ngomong sama dia, wah kalau 3 bulan STH enggak mau saya, kalau 3 bulan doktor saya mau. Jadi saya begitukan aja sekalian, saudara-saudara. Nah, orang ini ketika saya ajak bicara, pembicaraannya tidak seperti orang bertitel Master Teologia, MTH, karena dia kasih kartu nama kepada saya. Saya lihat gelarnya MTH. Tetapi dari pembicaraannya bukan seperti orang yang bergelar MTH. Saya tanya sekolah teologianya, dia tidak jawab, it's okay, mungkin dia malu. Saya tanya lagi, Bapak waktu ambil MTH berapa SKS ya Pak? Dia pikir MTH itu kan S2, sehingga dia katakan 2 SKS. Hah? 2 SKS? Ajaib banget 2 SKS MTH. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatan sekali bohongnya. Kemudian saya langsung tanya begini, maaf Pak, Bapak seharusnya jangan pakai titel MTH. Karena dari pembicaraan ini saya tahu Bapak bukan Master Teologia. Dia wajahnya sudah berubah, saudara-saudara. Saya katakan begini, kalau Bapak menggunakan Master Teologia, kemudian ada orang yang tidak suka dengan Bapak, kemudian orang itu melaporkan ke polisi, Bapak akan terkena kasus, yaitu pembodohan terhadap orang lain atau memberikan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya jadi lupa apa yang harus saya sampaikan tadi. Kemudian saya tanya begini, apa maksudnya Bapak menggunakan MTH? Bapak jujur saja kepada saya, Bapak sekolah STH-nya di mana? Jujur Pak, saya enggak sekolah teologia. Lah kok Bapak menggunakan titel MTH? Supaya berwibawa, katanya. Saya bilang, Pak, wibawa itu bukan karena titel. Banyak loh orang-orang yang enggak sekolah teologi tapi mau belajar otodidak, belajar sendiri, dan pembicaraannya seperti orang yang bergelar Master Teologia. Itu akan jauh lebih baik tanpa menggunakan titel, tetapi bisa handal di dalam ucapannya. Daripada Bapak menggunakan titel MTH tetapi dari pembicaraannya kelihatan belum bertitel, sehingga kalau ada orang yang tidak suka Bapak bisa berurusan dengan kepolisian. Lah terus saya harus bagaimana Pak? Gini, kartu nama Bapak diganti saja, enggak usah pakai titel. Saya lebih menghargai Bapak tanpa titel daripada Bapak punya titel MTH tetapi Bapak tidak sekolah. Itu berurusan dengan hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat mutu pembicaraan seseorang atau tidak itu dari komunikasi, ya.
Nah, kita akan membuka di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 bagian B. Pengkhotbah 5 ayat 3 bagian B dari Indonesian Literal Translation dikatakan, percakapan bodoh karena banyak perkataan. Karena seringkali orang yang tidak bertitel tinggi, orang akan berpikir banyak orang yang menyangka semakin banyak berbicara berarti bisa menguasai materi pembicaraan. Tetapi sebenarnya justru menunjukkan kebodohannya. Ya, seperti yang orang yang saya ajak bicara tadi, dia memang tidak banyak bicara, tetapi ketika saya tanya-tanya langsung saya tahu, wah, ini tidak bertitel teologia, dan dia pekerjaannya memfotokopi kitab suci yang menggunakan nama Bapak Yahweh. Ya, memang mungkin dari hasil fotokopi itulah dia hidup. Ya, saya menghargai saja usahanya, tetapi untuk titelnya saya tidak bisa menghargainya, saudara-saudara. Justru sesuai dengan ayat yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama, di dalam Amsal 17 ayat yang ke-29, justru jika diam akan dianggap berhikmat dan dianggap rendah hati. Ini yang seringkali terjadi. Ya. Tetapi ini dalam kasus-kasus tertentu, karena tadi saya sudah sampaikan, ada saatnya diam itu tanah, bukan diam itu emas. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita baru sampai yang kedua. Yang ketiga, kapan kita berdiam yang kembali mengacu bahwa diam itu emas? Yaitu ketika situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bicara. Biasanya ketika suasana tidak kondusif, sehingga bicara tidak menjadi solusi, bahkan bisa menimbulkan masalah baru atau semakin runyam dan sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat. Artinya apapun yang kita ucapkan orang tidak akan mendengar. Dan ini pernah dilakukan oleh Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Dan itu diawali dari nubuatan kitab Nabi Yesayahu atau Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Yesayahu pasal 53 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya, seperti seekor domba dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Ini adalah nubuatan tentang Yeshua ketika akan disalib. Dan itu diungkapkan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-32. Ketika Filipus memberitakan kebenaran tentang Yeshua HaMashiach yang dibaca oleh utusan Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Dan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesayahu tadi, ternyata digenapi di dalam kehidupan Yeshua yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Matius 27 ayat 12 sampai 14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan pada waktu dia dituduh oleh para imam kepala dan para tua-tua, dia tidak menjawab apapun. Jadi ketika Yeshua dituduh macam-macam, dia tidak menjawab apapun. Dan ini mengingatkan saya kasus tahun 2000-an. Ketika saya dihakimi oleh banyak orang, saya memberikan banyak ucapan pun sia-sia. Karena intinya mereka sudah pokoknya Pak Yakub harus minggir. Nah, kasus Yeshua juga begitu. Pokoknya orang ini harus disalib.
ayat 13 dikatakan, kemudian berkatalah Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mendengar betapa banyak hal yang mereka persaksikan menentangmu? Ayat 14 katakan, dan dia tidak menjawab kepadanya, bahkan sepatah kata pun tidak, sehingga gubernur itu sangat heran. Ini yang dilakukan oleh Yeshua. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya sudah tidak kondusif. Jadi dijawab pun akan sia-sia. Karena semangatnya pokoknya orang ini harus dihukum mati. Nah itu persis sama seperti saya tahun 2001, belum tahun 2000-an. Ya. Saya sebelum disingkirkan, sebelum saya diskorsing, kan saya diadili oleh banyak orang. Diajak makan dulu, setelah makan kenyang baru dihakimi. Dan tuduhannya itu tidak masuk akal. Bukan hanya sesuai dengan esensinya saya membicarakan tentang masalah nama Yahweh, selain dianggap sesat, juga karena banyak perkara. Sampai-sampai yang membuat saya mikir tidak bisa hilang dari pikiran saya adalah Pak Yakub perginya ke mall. Jadi pendeta itu tidak boleh ke mall. Jadi bolehnya mungkin ke hutan, ya, atau ke desa yang tidak ada listriknya, kira-kira begitu. Jadi kalau pendeta ke mall itu berdosa, saudara-saudara, menurut mereka. Terus Bu Yakub kalau pergi ke pasar pakai kulot. Jadi ke pasar pakai kulot itu juga enggak sopan katanya. Lalu harusnya pakai apa? Long dress. Lucu dong kalau ke pasar pakai long dress. Jadi tuduhannya itu mengada-ada saja. Maka saya ngomong pun percuma. Ya sudah, terserah saja. Ya. Jadi karena kondisinya sudah tidak kondusif. Sama seperti pada saat Yeshua akan dibantai. Itu yang ketiga. Yang keempat, kapan kita berdiam diri sehingga diam itu emas? Ketika ada orang sedang mengumbar aib orang lain. Jadi kalau saudara mendengar ada lawan bicara saudara mengumbar kejelekan orang lain, langkah yang terbaik adalah berdiam. Karena kalau saudara menanggapi, apa yang saudara tanggapi? Nanti saudara akan dianggap membela orang yang sedang diumbar aibnya. Tetapi jika memberi dukungan, berarti saudara menambah dosa ke pribadi saudara sendiri. Karena itu langkah yang terbaik apa? Sudah diam, kamu ngumbar ya sudah ngumbar saja. Dengerin, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, betul. Enggak boleh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nanti nyangkol di pikiran dan di dalam hati kita. Artinya enggak dianggap gitu ya. Tapi enggak perlu juga saudara ngomong, sudah enggak usah ngomongin orang lain, kayak dirinya sendiri paling suci saja. Nanti saudara ikut dibenci. Tinggal iya, oh iya Bu, iya Pak, seneng orang. Setelah itu sudah kita jangan kasih komentar apapun. Karena kita menyadari bahwa manusia hidup di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Walaupun Yeshua katakan, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tetapi kalau kita mau menuju kepada kesempurnaan, maka kita disempurnakan oleh Tuhan meskipun kita tidak sempurna. Paham saudara-saudara? Karena itu ketika ada orang yang sedang mengumbar aib orang, jangan saudara ngegongi malah. Oh iya bener, terus piye? Wah ini sama saja dengan provokasi, ya memprovokator. Saudara jadi provokator. Jangan, itu artinya saudara menambah dosa.
Karena memang satu realitas ketika ada hal-hal yang negatif, cepat sekali. Lebih cepat daripada mencretnya orang. Begitu dengar hari ini, langsung hari ini mencret kemana-mana. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya dianggap paling tahu lebih dulu. Paham? Apa gunanya sih? Ya oke lah saudara punya berita aktual, tapi kalau berita aktualnya tidak baik, untuk apa gitu loh. Ya. Kemudian yang kelima, kapan kita berdiam diri? Yang kelima adalah ketika kita belum menemukan jawaban yang baik. Bukan berarti tidak punya jawaban. Punya jawaban tetapi jawabannya belum final. Lebih baik diam. Seperti dulu saya ingat ketika Ibu Roida tanya kepada saya, Pak, saya mau tanya, apa bedanya Torah dengan Torat? Wah, saya tersentak. Saya enggak langsung jawab, begini Bu. Tidak. Karena saya belum menemukan jawaban yang baik, maka bukan berdiam diri diam tanpa bicara apapun, tetapi saya katakan, tunggu minggu depan saya akan bahas. Kemudian saya bahas. Yang artinya Torah itu adalah pengajaran atau hukum, sedangkan Torat itu apa? Teori. Ya, teori itu apa? Zohar, Kabbalah, Mitzvot, Talmud dan sebagainya. Yang bukan firman itu Torat. Kalau Torah itu adalah pengajaran atau hukum. Dan pengajaran atau hukum Yesua katakan tidak pernah dihilangkan. Itu yang kelima. Jadi jangan sok tahu saudara-saudara. Kalau enggak tahu jawabannya atau belum siap memberikan jawaban, lebih baik ditunda. Atau saudara berdiam diri, alihkan dengan yang lain. Supaya kita tidak kelihatan tidak mampu menjawab. Kira-kira begitu. Yang terakhir, yang keenam. Kapankah kita berdiam diri? Ketika menantikan kekuatan Elohim. Artinya ketika kita menghadapi masalah, jangan banyak mengumbar dari mulut kita dengan mengatakan, Tuhan itu tahu tidak masalah saya. Kenapa saya mendapatkan masalah seperti ini? Kenapa bukan orang lain tetapi saya? Jangan selalu bertanya seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita menantikan kekuatan Elohim, lebih baik kita diam untuk introspeksi diri dan tidak menyalahkan Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, adalah baik bahwa seorang mengharapkan keselamatan Yahweh sekalipun diam-diam. Dan ini berdasarkan dari Indonesian Literal Translation. Diam-diam itu apa? Bukan berdiam diri menyesali nasib. Dasar nasib. Dari dulu kere kok ya nasibnya kere, terus jadilah menurut imanmu. Ya. Nasib dengan takdir sama atau tidak? Beda. Yang tidak bisa diubah itu apa? Takdir. Kalau saudara ditakdirkan jadi seorang perempuan, jangan berupaya untuk menjadi laki-laki. Demikian pun sebaliknya. Ya, itu sudah takdir. Saudara ditakdirkan dilahirkan dari orang tua saudara sekarang. Jangan menyalahkan orang tua. Syukuri karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan saudara ketika dilahirkan dari orang tua saudara. Tetapi yang bisa berubah adalah nasib. Saudara boleh dilahirkan dari orang yang sederhana, orang yang tidak memegang uang banyak, tetapi nasib saudara bisa saudara ubah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang mendapatkan gelar doktor di mana bapaknya pekerjaannya hanya sebagai tukang becak. Ketika dia akan diwisuda doktor, karena dia mendapatkan nilai cum laude,
maka bapaknya naik becak, genjot becak membawa anaknya yang bergelar doktor. Anaknya sukacita sekali, justru menunjukkan kepada orang-orang, bapakku orang tidak mampu, tetapi bukan berarti nasibku nasib buruk. Ini satu realitas, saudara-saudara. Dan dari video itu ternyata perempuan yang bergelar doktor dapat nilai cum laude ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Betapa bangganya hati seorang ayah. Walaupun dia single parent, ya, seorang duda membesarkan anak gadisnya sampai menjadi doktor, dan dia dengan bangga membawa anaknya, dan anaknya pun bangga dibawa orang tuanya menggunakan becak. Sekarang ini kan sebaliknya, banyak sekali orang yang malu mengakui orang tuanya yang tidak mampu, atau malu mengaku orang tuanya yang bodoh, atau malu mengakui orang tuanya yang cacat, malu mengaku orang tuanya yang kena sakit jiwa misalkan. Bagaimanapun juga mereka adalah orang yang melahirkan, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara. Dan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-26 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika sesuatu yang tidak baik misalkan datang kepada kita, jangan sampai keluar dari mulut kita menyalah-nyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-33 katakan apa? Tuhan tidak pernah membuat galau, tidak pernah membuat risau anak-anaknya. Kita perlu introspeksi diri, kenapa kok hal seperti ini bisa terjadi? Mungkinkah akibat kesalahan saya sendiri, atau memang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, untuk bisa meningkat lebih baik lagi? Jadi itu adalah 6 hal, bahwa diam itu emas. Tetapi juga ada saatnya kita harus bersuara, artinya diam itu tanah, bukan emas. Kapankah kita harus bersuara? Di dalam kitab Matius atau Matius 10 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang kamu dengar dengan telinga, beritakanlah di atas atap rumah. Kalau apa yang kamu dengar dengan telinga itu biasanya berbisik-bisik. Firman Tuhan katakan, beritakanlah di atas atap rumah. Artinya mulut kita harus terus bersuara. Karena itu dalam kasus tertentu, justru diam itu tanah, bukan diam itu emas. Artinya diam itu emas bisa berarti salah. Karena apa? Yang pertama, karena mendiamkan rahasia kebenaran. Padahal rahasia kebenaran harus diberitakan agar orang yang tidak mengerti bisa mengerti. Ini yang pertama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun kami membicarakan hikmat Elohim yang telah disembunyikan secara rahasia. Perhatikan kalimat ini. Disembunyikan secara rahasia yang telah Elohim tetapkan sebelumnya bagi kemuliaan kita sebelum permulaan zaman. Tetapi dikatakan, namun kami membicarakan hikmat Elohim. Artinya hikmat Elohim yang tersembunyi itu kita bongkar supaya orang juga bisa mendapatkan hikmat Elohim. Artinya kebenaran harus kita beritakan. Tetapi sayangnya kalau kebenaran, orang susah untuk memberitakannya lagi. Terbukti saya sering tanya, kalau saya kirim video di grup, apakah saudara nonton? Ada yang nonton, ada yang tidak. Tetapi kalau gosip atau berita-berita sensasional, wah saudara langsung forward ke sana sini. Betul enggak saudara-saudara?
Nah, ini realitas, suatu kenyataan. Ya. Kemudian di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 62 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat sampai kebenarannya memancar seperti cahaya dan keselamatannya seperti obor yang menyala. Jadi ketika kita menemukan kebenaran, jangan ditutup mulutnya. Maka dari itu ketika saya menemukan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, saya tidak berdiam diri. Mulut saya harus ngomong. Dan sekarang ini banyak jemaat yang ketika mendengar nama Bapa Yahweh, mereka justru memberitakannya. Tetapi justru aneh buat pemimpin-pemimpin rohani. Ketika mengetahui tentang nama Yahweh, berusaha untuk disembunyikannya. Artinya apa? Berdiam mulutnya, bungkam. Padahal kalau khotbah ngomongnya apa? Saudara-saudara, kita harus berani memberitakan kebenaran. Apapun resikonya, nyawa sekalipun kita harus berani. Siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Bila perlu kita harus bayar berapapun nilainya. Wah, nek khotbah sih iya, saudara-saudara. Tapi ketika sudah ngomong soal nama Yahweh, tidak bisa Pak. Nama itu YHWH tidak bisa bunyi. Orang Yahudi tidak membunyikan, ada 1001 macam alasan. Padahal ditulis sampai 6.800 kali. Kalau ditulis sampai sedemikian banyak itu artinya penting dan Tuhan sendiri mengendaki namanya dipanggil dan diserukan. 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat yang ke-1. Hodulah Yahweh kir'u besmu hodiu fa'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi disuruh menyerukan namanya, bukan menyerukan sebutannya. Yeshua sendiri ketika ada di atas muka bumi ini mengatakan apa? Wa yomer Yeshua elai wa ahaftaet Yahweh Elohika. Bekal lafafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yeshua sendiri juga mengajarkan nama Yahweh. Kalau orang mengatakan yang penting Yesus, oke, tapi Yesus yang siapa? Yesus yang Allah atau Yesus yang Yahweh? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Untuk menyebut namanya saja tidak mau. Rasudi aku menyebut nama Yahweh. Nah, bagaimana mengasihi? Katanya pengikut Yeshua. Nah, Yeshua sendiri mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang pertama adalah rahasia kebenaran harus diberitakan. Yang kedua, kapankah diam itu tanah, artinya bersuara itu emas. Yang kedua adalah kita harus bersuara karena kalau membiarkan ketidakbenaran atau kita melakukan pembiaran, maka ketidakbenaran akan disangka benar. Kenapa? Karena tidak benar jika dihembus-hembuskan terus-menerus akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Contohnya berita hoax yang terus-menerus diupload akan dianggap benar atau bukan hoax. Dan hal itu di dalam kitab suci pernah tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 28 ayat yang ke-13 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Ini berita hoax. Yeshua tubuhnya tidak pernah dicuri. Tetapi dikatakan nanti kalau ada orang nanya ngomong Yeshua tubuhnya dicuri orang.
Dan berita Yesua tidak mati itu tersiar dan berkembang. Oh, itu yang mati adalah orang yang diserupakan, bukan Yesua. Ini menurut kitab suci adalah hoax. Kenapa? Karena ada banyak saksi yang menyaksikan penyaliban Yesua. Dan kalau ada orang yang tidak bersalah disalibkan, masa dia diam-diam saja? Kalau saudara misalkan dijadikan pengganti Yesua disalib, apakah saudara berdiam dan berkata, kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sementara saudara tidak bersalah dan saudara bukan Yesua. Tentu orang akan berkata, hei orang-orang bodoh, lihat dengan mata yang jelas, saya ini bukan Yesua. Kan pasti begitu, namanya mau dibunuh, saudara-saudara. Pasti membela diri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kapankah diam itu tanah dan berbicara itu emas? Yang ketiga, karena berdiam itu tidak mengubah apapun. Khususnya hal ini yang terjadi kehidupan suami istri. Jika ada perbedaan pikiran atau ada konflik, saya sudah sering kali memberikan nasihat, jangan saling berdiam diri. Karena ketika suami istri konflik berdiam diri, biasanya yang melakukan ini laki-laki atau perempuan? Halo? Nah, mikir sekarang ya. Podo wae. Sama saja. Ya, yang sering kali terjadi ketika saya mengkonseling orang, biasanya yang mendiamkan adalah yang perempuan. Ini realitas, saudara-saudara, lebih baik diam gitu. Nah, biasanya saudara-saudara, ketika konflik kemudian berdiam diri, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan mengundang setan untuk berada di tengah-tengahnya, supaya setan itu setiap hari menggali lubang di antara suami dan istri ini, dan lubang itu semakin dalam dan semakin lebar. Sehingga nanti yang ada ketika akan berkomunikasi lagi, gengsi. Saya suruh ngomong dulu, sorry ya. Jangan sampai saya ngomong dulu, kan begitu. Ini akibat dari mendiamkan, berdiam diri. Apa salahnya? Ya sudah, saya minta maaf. Kan selesai, saudara-saudara, ya. Kenapa mesti gengsi wong sama suami atau sama istrinya sendiri? Nah, di saat-saat seperti inilah diam itu tanah, bukan diam itu emas. Jadi jangan berdiam karena akan timbul saling mencurigai satu dengan yang lain. Ketika ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, bersosialisasi. Orang yang berdiam itu biasanya stres. Ya, coba saja saudara lihat orang yang berdiam, depimpis di tempat di pojokan diem, pelongo begitu kan? Ya itu karena stres, saudara-saudara. Karena itu ada kalanya berbicara itu emas, bukan berdiam itu emas. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, ya. Ini saja firman yang saya sampaikan kepada saudara supaya kita bisa belajar untuk menyikapi kehidupan, sehingga di dalam kehidupan kita bisa melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau taburkan di dalam ibadah RF Sabat pada petang hari ini. Engkau berkati firman-Mu yang sudah ditaburkan, biarlah kami bisa memahami saat-saat di mana kami berdiam tidak mengucapkan apapun, dan di saat-saat kami harus berbicara supaya apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu,
baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui sarana multimedia. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan kami dapat beristirahat dengan nyenyak di bawah pengawalan malaikat Tuhan, supaya di saat kami tidur dijauhkan dari sakit penyakit orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawe yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati, selamat pulang. Haleluya.